Selamat pagi Pak, kami dari PR7. Di sini kami akan menjelaskan kode yang sudah kami buat untuk menyelesaikan tugas T07 yaitu function. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke dalam penjelasan kami, perkenalkan saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Angela Aituna Pitupulu dengan NIM 12S24056. Di sini Pak, kami akan menjelaskan bagaimana kode yang sudah kami buat. Nah, jadi itu diberikan readme Nah, readme-nya itu dimana disuruh untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini tadi hasil function, sekarang hasil akademik. Butet baru saja bertemu dengan seseorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah ditandai dengan course, mahasiswa atau student, dan rencana studi atau enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah kode, nama mata kuliah name, kredit atau kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Aturan besar nilai kredit adalah lebih kecil dari 0, kredit lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan atau year, dan program study atau study program. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student, dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di satu tahun akademik year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan atau grade. Yang keempat, terdapat 3 semester ganjil atau odd, genap even, dan pendek short. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf grade, itu tuh disimpulkan dengan atau disamakan dengan grade, di mana grade-nya itu terdiri dari A, B, B, C, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan maka akan diberi nilai angka 0,0. Kemudian, simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut, yaitu membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Kemudian, menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print course. Yang ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Keempat, menampilkan informasi dari seorang student ke stdout menggunakan fungsi print student. Yang kelima, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Dan yang keenam, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout menggunakan fungsi print enrollment. Jadi kita perlu memperhatikan kompleksitas persoalan. Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat yaitu Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir 2 kali ia pun bersedia membantu. Kemudian ada solution desainnya. Semua entitas telah definisikan pada berkas academic.h. Entitas course, student, dan enrollment definisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi nilai yaitu grade dan semester definisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus menuju pada spesifikasi. Kemudian di sini ada output formatnya, yaitu format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Yang pertama, print course untuk menampilkan kode mata kuliah kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat, data tersebut tulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Kemudian print student untuk menampilkan name, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Kemudian print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah di mahasiswa, tahun akademik, semester, dan
performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol page sebagai separator. Kemudian, proses kompilasi harus menyatakan program academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah mengkompilasi T0700. Jadi di sini nanti akan diberikan inputan yang akan kita gunakan untuk T07 yang 0123. Kemudian kodenya akan kami jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya. Di sini kan diberikan langsung kode pengerjaan untuk T07 yang bagian 0, T07 bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Namun di sini tuh disatukan dalam pengerjaannya di academic.c. Jadi kita lihat dulu kode yang diberikan di T07. Ini tuh diberikan input academic.h kepala ini ya. Ya, header. Lalu kita deklarasikan fungsinya, lalu ini struct course. Nah, di T07 bagian 00 ini tuh diberikan struct course-nya. Terus di dalam T07 bagian pertama itu tuh implement academic create student. Terus di bagian T07 bagian kedua ini struct course, struct student, implement academic, create enrollment, dan print enrollment. Yang terakhir T07 bagian ketiga. Nah, ini tuh diberi ada kode yang berupa struct course, create e-course, print course, struct student, print student, implement academic, struct enrollment, dan juga implement academic dan print enrollment. Nah, jadi itu di bagian academic dari situ ada academic dari sini juga sudah diberikan beberapa kode, namun ada beberapa hal dan beberapa bagian yang harus kami lengkapi untuk menyelesaikan tugas kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi terdapat 3 header, 4 header. Yang pertama include academic.h, include studio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang pertama, itu adalah char dikali grade to text. Kita menggunakan fungsi enum grade underscore t underscore grade. Kita masuk ke dalam fungsinya, yang dimana menggunakan fungsi if else untuk nilai mendeklarasikan si known, lalu memasukkan percabangan atau branching untuk nilai si karakter-karakter yang diberikan tadi, yang si A, B, B, C yang ada pada readme. Yang untuk bagian yang pertama ini mana ya dia? Oh, ini untuk ini yang bagian kelima. Jadi kita mau memasukkan peringkat apa tuh yang namanya kalau misalnya kita ngapain itu yang nilai-nilai apa, kalau misalnya kita lihat nilai kita 50, baru kita lihat ke nilai ya, untuk kita masukkan grade-nya. Nah, jadi untuk penjelasannya, fungsi ini tuh digunakan untuk mengubah enum nilai atau grade ke bentuk teks atau huruf. Contohnya, 1 itu menjadi T. Ini 1 menjadi T, 2 menjadi E, 3 menjadi D, 4 menjadi C, 5 menjadi B, C, 6 B, 7 A, B, dan 8 itu menjadi A. Nah, jadi kalau nilainya itu di luar jangkauan yang dikenali, maka dia itu dianggap known, karena di sini dia itu kan nggak ada nilai dari 1 sampai 8. Nah, terus kita masuk ke dalam fungsi untuk calculate performance-nya. Yang ini kita menggunakan tipe data float karena dia itu kan merupakan bilangan desimal nantinya. Nah, di mana penjelasannya ini merupakan fungsi ini tuh untuk menghitung kontribusi dari suatu mata kuliah terhadap IPK berdasarkan grade dan SKS-nya, atau di mana itu tuh merupakan ini yang hashtag kredit.
untuk menghitung SKS-nya. Nah, jadi nilainya itu dikonversi ke skala IP. Jika dia D atau E, maka hasilnya itu 0,0. Jika dia D maka 1,0, jika dia C maka 2,0, jika dia BC 2,5, jika dia B 3,0, jika dia AB 3,5, dan jika dia A itu 4,0. Lalu kita masukkan return 0. Nah, jadi contohnya kalau misalnya dia mendapatkan nilai A di mata kuliah 3 SKS, maka inilah yang keluar. Dia ini 3 dikalikan dengan IPK itu kan nilainya 4,0, hasilnya itu 12,0. Nah, jadi kalau misalnya dia dapat C, dia mendapat C dari matkul yang 2 SKS, maka 2 dikali 2,0, maka hasilnya itu 4,0. Lalu kita masuk ke dalam fungsi void-nya. Void print course, struct course, struct course T, dan apa tuh yang namanya itu yang ini yang garis bawah itu underscore course. Nah, jadi penjelasannya itu ini tuh fungsi itu digunakan untuk mencetak informasi mata kuliah dalam format kode nilai, nama, jumlah SKS, nilai minimal sampai dia lulus. Misalnya itu SI 102 pemrograman 5C. Nah, jadi grade to text itu digunakan untuk menampilkan batas lulus dalam huruf. Ini dia menampilkan untuk batas lulus dalam huruf. Lalu masuk ke dalam fungsi print student. Di sini menggunakan fungsi void. Nah, jadi ini fungsi void print student ini itu digunakan untuk mencetak data mahasiswa dalam format NIM, nama, angkatan, dan juga prodi. Misalnya 12S24055 Teris Oktaviani Samosir 2024 Sistem Informasi. Lalu masuk ke dalam fungsi print enrollment. Penjelasannya itu ini tuh untuk mencetak data mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Nah, di mana format outputnya itu adalah kode underscore mata kuliah, pipeline NIM, pipeline nilai underscore huruf, dan pipeline nilai underscore IP. Misalnya Teresia 121, misalnya SI 121 12S24055 A, IP-nya itu 4,00. Lalu grade to text seperti yang tadi, ini digunakan untuk mengubah enum grade ke huruf, dan calculate performance itu tuh digunakan untuk menghitung nilai IP berdasarkan bobot SKS, menghitung nilai IP berdasarkan SKS dikali dengan bobot nilai. Jadi kesimpulannya itu semua fungsinya ini itu dari bagian dari bagian header sampai dengan fungsi void itu tuh berhubungan. Jadi bisa kita bayangkan seperti dalam sistem KHS, jika data mahasiswa dan matkul ada, maka mahasiswa itu dapat mengambil matkul lalu dinilai, setelah dinilai dihitunglah performanya berapa, lalu dicetak sebagai laporan. Nah, untuk fungsi struct-nya itu sampai selesai yang akan dijelaskan oleh teman saya Angel. Jadi tadi kita setelah membuat struct course atau yang telah dijelaskan oleh teman saya yang pertama. Jadi tujuan kita membuat struct course di sini atau create course-nya itu untuk membuat dan mengembalikan sebuah data mata kuliah yang akan kita berikan nanti berdasarkan input yang akan kita berikan. Kemudian kita masuk ke kodenya, yaitu struct course underscore T create course, kemudian ada char underscore course, char name, unset sort, credit, enum grade T, dan passing grade. Jadi di sini guna char code di sini
untuk kode mata kuliahnya. Contohnya nanti SC24, kemudian ada chair name-nya ini untuk nama mata kuliahnya. Contohnya nama mata kuliahnya di sini Pempros, kemudian ada uncensored, di sini uncensored credit, di sini untuk jumlah SKS, contohnya SKS-nya 2. Kemudian ada enum grade T dan passing grade. Jadi di sini untuk nilai minimal lulusnya nanti. Contohnya grade-nya A. Kemudian ada struct course T CRS, di sini untuk membuat variabel lokal CRS bertipe struct course underscore T. Kemudian ada strcpy, jadi sini untuk menyalin nilai string dari code ke property code milik CRS nya nanti. Kemudian ada strcpy name underscore name, itu menyalin nilai string code ke menyalin nama matkulnya nanti. Kemudian ada CRS dot credit sama dengan credit, ini untuk mengisi jumlah SKS-nya nanti. Kemudian ada CRS passing grade, di sini untuk menyimpan nilai kelulusannya nanti. Kemudian ada return CRS, di sini untuk mengembalikan struct yang telah diisi nanti pada saat kita menginputnya. Kemudian ada create student, di sini ini bertujuan untuk membuat dan mengembalikan sebuah data mahasiswa berdasarkan input yang akan kita berikan nanti. Kemudian ada char ID, ini untuk menyimpan NIM mahasiswa, contohnya 12S24056. Kemudian ada char name, contoh nama untuk menyimpan nama, contohnya Angel. Kemudian ada char year untuk menyimpan tahun masuknya, yaitu contohnya 2024. Kemudian ada char study program untuk menyimpan program studinya, contohnya sistem informasi. Kemudian ada struct student std, ini untuk membuat variabel lokal std tipe structnya student. Kemudian ada std.id, ini untuk menyimpan NIM-nya nanti. Kemudian ada strcpy name, year study program, ini untuk menyimpan ini menyimpan nama, ini menyimpan tahun masuk dan menyimpan program studi. Kemudian ada return std untuk mengembalikan struct mahasiswanya nanti yang ke dalam inputannya nanti. Kemudian kita masuk ke create enrollment. Jadi di sini untuk membuat dan mengembalikan data yang telah kita ambil seperti mata kuliah yang berisi mahasiswa, matkul, tahun akademik dan semester. Kemudian kita masuk ke underscore course. Di sini untuk struct mata kuliah yang sudah dibuat pada code sebelumnya. Kemudian ada struct student, ini untuk menyimpan struct mahasiswa yang sudah dibuat. Kemudian ada char year untuk menyimpan tahunnya, enum semester ini untuk tahun berapa. Kemudian year ini untuk tahun berapa, dan semesternya ini dia semester ganjil atau genap. Kemudian kita masuk ke fungsinya, yaitu struct enrollment ini untuk membuat struct kosong. Kemudian ada IMT course sama dengan course, IMT student sama dengan student, start CPI ini terus enumeration semester sama dengan semester. Ini untuk menyalin data dari student langsung ke struct, kemudian untuk menyalin tahun dan menyimpan semester dari enumerationnya. Kemudian kita masuk ke kode terakhir, yaitu return enumeration. Jadi ini untuk mengembalikan struct pengambilan mata kuliah yang sudah kita buat. Kemudian di sini kami akan programnya. Ya, cok. Itu kamu. Bisa. Banyak nih. Iya, ini ada tulang-tulang merahnya. Iya.
Oh, salah. Di 07 ini harusnya. Jadi di sini inputnya sudah sesuai yang diminta, yaitu 10S 1002 procedural programming dan 2 terus grade-nya D. Kemudian kita masuk ke T07 yang 01. Di sini inputan yang keluar berupa NIM-nya, kemudian ada nama yaitu Wiro Sableng, tahun masuknya 2022 dan prodinya Information System. Kita masuk ke T07 bagian yang kedua. Kemudian di sini inputan yang keluar itu ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, grade-nya berupa angka dan berupa huruf, kemudian ada nama, NIM, prodi, tahun masuk dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke case yang ketiga, yaitu T07 bagian yang ketiga. Di sini inputan yang keluar sudah sesuai dengan yang diminta pada soal. Jadi sekian penjelasan kami, Pak. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.